Shalom, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu Nasib Tua Lumban Gaul MED dengan mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian manajemen dan kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian sumber daya seperti manusia, keuangan, dan materi untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Manajemen melibatkan berbagai kegiatan untuk mengatur dan memimpin orang atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kaitannya dengan manajemen dengan pelaksanaan pendidikan yaitu manajemen sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan karena pendidikan merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak komponen seperti peserta didik, pendidik, kurikulum, fasilitas, dan anggaran. Dengan adanya manajemen yang baik, pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dengan terstruktur dan efisien dan efektif. Pertanyaan yang kedua, jelaskan mengapa manajemen sangat penting bagi setiap organisasi, termasuk organisasi pendidikan. Manajemen sangat penting bagi setiap organisasi, termasuk organisasi pendidikan karena beberapa alasan. Yang pertama itu, pencapaian tujuan yang terencana. Manajemen membantu organisasi, termasuk lembaga pendidikan, merencanakan dan menetapkan tujuan yang jelas. Dengan manajemen yang baik, tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks pendidikan, tujuan seperti peningkatan kualitas, kompetensi siswa, dan peningkatan fasilitas pendidik dapat dicapai dengan perencanaan yang matang. Yang kedua itu adalah pengelolaan sumber daya yang efektif. Organisasi, baik di bidang bisnis maupun pendidikan, memiliki berbagai sumber daya seperti manusia, finansial, waktu, dan fasilitas. Manajemen memungkinkan pengolahan sumber daya ini dengan cara yang terstruktur dan optimal. Dalam organisasi pendidikan, manajemen yang baik memastikan bahwa sumber daya manusia, atau guru atau staf, fasilitas atau ruang kelas atau teknologi, dan anggaran digunakan secara maksimal untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, peningkatan kinerja dan produktivitas. Manajemen berperan dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi dalam pendidikan. Manajemen yang efektif dapat meningkatkan kualitas pengajaran, hasil belajar siswa, serta pemanfaatan waktu yang lebih efisien. Hal ini juga mencangkup pengembangan profesionalisme pendidik, pengolahan kurikulum yang tepat. Yang keempat adalah pengambilan keputusan yang tepat. Manajemen memberikan kerangka untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Berdasarkan analisis yang objektif dan data yang akurat, di dunia pendidikan, pengambilan keputusan seperti kepala sekolah, pengurus pendidik, harus mampu membuat kebijakan yang mendukung kemajuan sekolah dan memenuhi kebutuhan siswa, orang tua, serta masyarakat. Yang kelima itu adalah penyelesaian masalah dan penanganan krisis. Manajemen yang baik juga mencangkup kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang efektif. Di dunia pendidikan, hal ini penting untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul seperti kurangnya dana, masalah perilaku siswa, dan perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sistem pendidikan. Yang keenam adalah koordinasi dan kolaborasi. Setiap organisasi membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat. Dalam pendidikan, hal ini termasuk kerja sama antara guru, staf administrasi, orang tua, serta pihak-pihak eksternal seperti pemerintah dan masyarakat. Yang ketujuh, adaptasi terhadap perubahan.
Manajemen yang efektif memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik di luar, misalnya perubahan kebijakan pendidikan, maupun di dalam organisasi seperti perubahan dalam struktur atau teknologi. Pendidikan sebagai bagian dari masyarakat perlu selalu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjaga relevansi dan kualitas. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana organisasi pendidikan, misalnya sekolah, dapat beroperasi melalui implementasi fungsi manajemen. Organisasi pendidikan seperti sekolah dapat beroperasi dengan efektif melalui penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Berikut saya akan menjelaskan tentang bagaimana fungsi manajemen dapat diterapkan di sekolah. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah langkah awal dalam manajemen yang melibatkan penetapan tujuan dan merancang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian di sekolah. Perencanaan melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan menentukan tujuan pendidikan. Kepala sekolah bersama tim manajemen merencanakan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, seperti peningkatan kualitas pembelajaran, pencapaian standar kompetensi siswa untuk pengembangan kurikulum. Penganggaran yaitu menyusun anggaran untuk kegiatan pendidikan seperti pembelian buku, renovasi fasilitas, pelatihan guru, dan sebagainya. Kurikulum dan program pembelajaran. Ini merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman serta menyusun program pembelajaran untuk memastikan bahwa semua materi tercapai dengan baik. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Setelah merencanakan, langkah berikutnya adalah mengorganisasikan, yang mencangkup penataan sumber daya dan pembagian tugas. Yang pertama itu adalah struktur organisasi sekolah. Itu menentukan struktur organisasi yang jelas seperti pembagian tugas antara kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan tenaga lainnya. Yang ketiga adalah pengarahan atau directing. Pengarahan adalah fungsi yang melibatkan memberikan arahan, motivasi, dan dukungan kepada semua anggota organisasi agar mereka bekerja dengan maksimal untuk mencapai tujuan di sekolah. Pengarahan dapat dilakukan dengan mengarahkan pengajaran, memotivasi guru dan siswa, memecahkan masalah. Yang terakhir adalah kepemimpinan. 4 adalah pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian memastikan bahwa segala kegiatan yang dilakukan di sekolah berjalan dengan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian di sekolah melibatkan monitoring proses pembelajaran. Yang kedua adalah evaluasi kinerja. Yang ketiga adalah penyesuaian kebijakan dan prosedur. Yang keempat adalah pelaporan dan akuntabilitas. Baiklah, pertanyaan yang keempat, jelaskan minimal 10 prinsip manajemen Henry Fayol yang perlu diimplementasikan dalam mengelola sebuah organisasi pendidikan. Baiklah, saya akan menjawab. Prinsip manajemen Henry Fayol itu adalah yang pertama itu adalah pembagian kerja. Pembagian kerja harus dibagi antara semua orang yang mampu melakukannya dan tidak boleh dibebani terlalu banyak kepada beberapa orang. Yang kedua adalah otoritas. Yang ketiga adalah kesatuan komando. Yang keempat adalah disiplin.
Yang kelima adalah instrumentalisasi, yang keenam adalah inisiatif, yang ketujuh adalah stabilitas, yang ke-8 adalah semangat korps, yang ke-9 adalah ekualitas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima. Jelaskan pengertian dan tujuan manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan adalah proses perencanaan dan pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya dalam satu institusi pendidikan, seperti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan lainnya. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, manajemen pendidikan mencangkup pengelolaan berbagai aspek seperti kurikulum, tenaga pengajar, fasilitas, keuangan, serta hubungan dengan pihak eksternal seperti orang tua dan masyarakat. Pada dasarnya, manajemen pendidikan berfokus pada pengelolaan seluruh komponen yang ada dalam sistem pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan berkualitas. Tujuan manajemen pendidikan yaitu tujuan utamanya pendidikan adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa tujuan manajemen pendidikan. Yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Manajemen pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan merancang kurikulum yang relevan, meningkatkan kompetensi belajar, dan menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Yang kedua adalah efisiensi pengelolaan sumber daya. Manajemen pendidikan bertujuan untuk pengelolaan sumber daya seperti guru, fasilitas, dana dengan cara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, manajemen pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan seperti pencapaian standar kompetensi, pengembangan karakteristik siswa, dan peningkatan prestasi akademik. Yang keempat adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang konduktif. Tujuan manajemen pendidikan adalah menciptakan suasana belajar yang mendukung, termasuk pengelolaan kelas yang baik, hubungan yang harmonis antara guru dan siswa, serta fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan pengajar. Yang kelima adalah peningkatan profesionalisme pendidik. Manajemen pendidikan juga bertujuan untuk pengembangan kompetensi dan profesionalisme para pendidik melalui pelatihan, pengembangan karir, serta evaluasi kerja berkelanjutan. Yang keenam itu adalah menjamin akuntabilitas dan transparansi. Tujuan ini adalah untuk menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, kegiatan, dan pencapaian hasil pendidikan. Yang ketujuh adalah pengembangan sistem yang berkelanjutan. Manajemen pendidikan bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem pendidikan yang berkelanjutan, yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, baik dalam hal teknologi, kurikulum, maupun pendekatan pedagogis. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Jelaskan perbedaan proses manajemen dan manajemen proses di sebuah organisasi pendidikan. Perbedaan utamanya adalah proses manajemen berfokus pada fungsi dasar manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan pendidikan secara keseluruhan. Ini adalah kerangka kerja yang lebih luas dan lebih umum dalam pengelolaan organisasi pendidikan. Manajemen proses berfokus pada pengelolaan dan perbaikan setiap proses individu dalam organisasi pendidikan untuk memastikan efisiensi dan kualitas yang lebih baik dalam setiap aktivitas pendidikan. Ini lebih menitik beratkan pada peningkatan kualitas operasional dan proses spesifik dalam lingkungan pendidikan. Dengan demikian,
Proses manajemen lebih menyeluruh mencangkup sebuah aspek manajerial dalam pendidikan, sementara manajemen proses lebih berfokus pada peningkatan kualitas dan efisiensi setiap langkah atau kegiatan dalam organisasi pendidikan. Kedua hal ini saling melengkapi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Demikianlah pertanyaan dan jawaban yang saya jawab. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam.